Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Waalaikumsalam warahmatullahi everyone. Good morning, everyone. How are you today? Good morning, sir. Good. Good. Fine, thank you. Okay, I'm fine too. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang recount text. Sebelumnya, apa sih itu recount text? Ada yang tahu? Tidak tahu. Konteks itu yang suka menceritakan yang kemarin-kemarin, Mister. Yang kayak abis diputusin pacarnya, kayak gitu, Mister. Oke, ya betul. Recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang masa lalu. Tujuan dari recount text ini adalah untuk menghibur pembaca dan memberitahukan ulang kejadian di masa lampau. Next. Yang kedua yaitu generic structure of recount text atau struktur umum recount text. Yang pertama yaitu orientation. Orientation is the opening part of the text or introduction that contains the background of an incident such as who was involved or when and where the incident occur. Jadi orientation di sini adalah bagian pembuka teks atau perkenalan yang mengandung latar belakang insiden, diantaranya siapa yang terlibat, kapan dan di mana insiden itu terjadi. Yang kedua yaitu series of event. Series of event is part of the content of the text that contain a series of sequential event experienced by the author. Series of event atau rangkaian kejadian ini adalah sebuah isi teks yang mengandung rangkaian kejadian secara urut yang diceritakan oleh penulis itu sendiri berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga yaitu reorientation. This section is the closing of the text which contain conclusion, message, impression, or feelings of the author on the event experience. Di orientation ini berisi tentang penutup dari teks itu sendiri yang mana mengandung kesimpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis terhadap peristiwa yang telah terjadi. Oke, next. Yang ketiga yaitu language feature of recount text atau fitur bahasaan recount text. Yang pertama yaitu using simple past tense. Mengapa menggunakan past tense? Karena recount text itu sendiri yaitu menceritakan masa lalu. Nah, tenses yang cocok untuk digunakan itu yaitu simple past tense. Yang kedua, using adverb of time and adverb of sequence, yaitu menggunakan keterangan waktu dan keterangan urutan atau urutan kejadian. Yang ketiga yaitu conjunction and chronological connector, menggunakan kata penghubung dan kata penghubung secara kronologis. Next. Yang selanjutnya yaitu types of recount text. Yang pertama personal recount text. Ini merupakan teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang oleh orang itu sendiri. Jadi ini ditulis oleh seseorang itu sendiri, bukan diceritakan oleh orang lain. Yang kedua yaitu factual recount, yaitu teks recount yang menceritakan tentang kejadian di masa lalu, tetapi ini menceritakan pengalaman orang lain yang diceritakan
Selanjutnya, yang ketiga imaginative recount, yaitu teks yang tidak terjadi berdasarkan kenyataannya. Next. Nah, ini adalah contoh dari recount teks. Bisa dilihat di slide-nya. Oke, selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah video. Nanti setelah videonya diputar, Bapak akan memberikan 3 pertanyaan pada kalian yang bisa menjawab. Silakan nyalakan mic kalian. Oke, sudah dilihat ya pertanyaannya. Sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan berjumlah 3 pertanyaan. Yang pertama, what event happen in the video? Yang kedua, why did the event happen? Yang ketiga, when did the event occur? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan dan nyalakan mic-nya. Saya, Sir, saya.
Oke, Mbak Septiana silakan. Okay, I want to answer the question. The first question is, what events happened in the video? The answer is the event happened in the video is Battle of Surabaya. And then the second question, why did the event happen? The answer is the battle happened because Indonesia refused to surrender their weaponry to the Allied force. And then the third question, when did the event occur? And the answer is the battle occurred in 1945. Enough, sir. Oke, bagus sekali Septiana. Jawabannya betul. Oke, yang selanjutnya adalah Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu buatlah sebuah historical recontext. Bapak akan kasih waktu 5 menit, setelah itu dipresentasikan ke depan kelas. Oke, apakah ada yang mau maju? Saya, Sir. Ya, Mbak Ri, silakan dibacakan hasil teksnya. Oke, Sir. Thank you. Jadi judulnya Bandung as Sea of Fire. Bandung as Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200 200,000 residents of Bandung burned their homes. British troops as a part of Brigade Macdonald arrived in Bandung on October 12, 1945. Bandung was deliberately burned by TRI and local people. That's all, sir. Oke, apakah ada yang mau maju lagi untuk mempresentasikan hasil teks recount-nya? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, kelas kali ini Bapak tutup. Sekian. Jika ada salah kata, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.